Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah tentunya masih kita diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, terutama pada saat ini kita mengikuti kajian, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita dalam mengarungi kehidupan di dunia dan seterusnya di akhirat. Baik, kita sekarang akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair. Al-Kabair, namun kabair atau dosa-dosa besar yang beliau telah tulis, yang beliau confirm gitu, itu sebanyak 76 yang telah kita lalui. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas pelengkap dari apa yang beliau sebutkan, yaitu yang di sini beliau sebutkan faslun, yaitu pasal. Nah, jadi pasal kata beliau jami'un lima yuhtamal annahu minal kabair. Jadi kumpulan dosa-dosa yang ihtimal kemungkinan besar itu termasuk dosa-dosa besar. Nah, jadi ini adalah ihtimal kemungkinan besar seperti ini, ya tentu harus kita waspada tentunya, ya, karena banyak di antara kita yang tidak sadar terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut, walaupun pada secara zahirnya atau secara singkatnya itu tidak termasuk dosa besar, namun apabila diteliti-teliti itu akan mengarah kepada dosa besar dan mengarah kepada kebinasaan tentunya. Naudzubillah min dzalik. Baik, yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, di situ Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Nah, ini hadis sering kita dengar tentunya. Dia tidak beriman, di sini la yu'minu ahadukum li nafyul iman. Tentu di sini nafi menafikan kesempurnaan iman, karena orang yang ada al-bughd, ada kebencian kepada saudaranya semukmin, saudaranya semuslim, tentu tidak membuat orang tersebut kafir, tidak membuat orang itu keluar daripada iman. Oleh itu para ulama menyebutkan di sini la yu'minu, penafian di sini adalah penafian kesempurnaan iman. Ya, kalau ada disertai dengan imannya, artinya kebenciannya terhadap saudaranya seiman akibat memang dia tidak suka saudaranya beriman atau menjadi muslim dan seterusnya, ya tentu ini cerita lainnya. Ini sudah aslul iman atau asal sumber keimanannya itu sudah hilang. Jadi ucapan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, itu kebanyakannya maknanya sekali lagi menafikan kesempurnaan iman, kecuali jika tadi memang benar-benar orang tersebut tidak suka orang itu menjadi beriman, muslim dan seterusnya. Maknanya ini aslul imannya, asal dasar imannya dah hilang. Berarti di sini penafian iman dia secara langsung atau secara total. Baik, ya tentu kita ya mudah-mudahan tidak seperti itu, namun ini adalah peringatan keras bagi kita bahwa imanan akan sempurna tentunya apabila kita menyukai apa yang dirasakan oleh saudara kita atau orang lain sesama muslim, sesama mukmin, sebagaimana halnya kita suka terhadap diri kita sendiri apabila kita mendapatkannya. Baik. Di sini tentu kalau kita melihat takhrij hadisnya, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi Al-Imam Al-Bukhari di situ
menyebutkan ya dalam kitab Al-Iman, juga Al-Imam Muslim dalam kitab Al-Iman. Nah, jadi kata beliau dalam kitab Al-Iman bab ad-dalil ala anna min khisalil iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu an yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi. Itu hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat iman yang sempurna adalah menyukai apa yang ada pada saudaranya, seorang muslim, sebagaimana dia suka terhadap dirinya sendiri apabila mendapatkannya. Jadi kalau kita melihat di sini ya, hadis ini mengingatkan kepada kita banyak hal tentunya, memurajahkan lagi ingatan-ingatan yang pernah kita dapatkan daripada kajian-kajian sebelumnya, bahwa hadis ini mengandung tadi kesempurnaan iman seorang Islam, seorang muslim, dengan menyukai, mencintai saudaranya. Dan apabila kita berangkat daripada poin ini, kita ingat keutamaan mencintai sesama saudara muslim kita, itu tentu banyak keutamaannya. Hadisnya banyak sekali. Sebelumnya Nabi SAW menyebutkan awthaqu ura al-iman atau ura al-islam al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Jadi ikatan Islam yang paling kuat adalah mencintai karena Allah, benci karena Allah. Begitu juga halnya orang-orang yang memberi karena Allah, mencegah karena Allah, itu pun banyak keutamaannya. Bahkan nanti di akhirat tentunya sebagaimana kita ketahui bersama, itu ada mimbar khas, mimbar khusus yang diberikan kepada mereka-mereka yang at-tahabu fillah, yaitu yang mencintai, menyukai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Mimbarnya tadi kita sebutkan khas, dan tidak sembarang mimbar, al-mimbar min nur, ada mimbar daripada cahaya. Bahkan orang-orang di kelas-kelas level-level para nabi, syuhada, itu pun iri terhadap mereka-mereka yang mendapatkan mimbar tersebut. Ini menunjukkan besarnya keutamaan orang-orang yang mencintai karena Allah. Ini kalau kita melihat, berangkat dari sini, melihat keutamaannya tentunya. Dan ini melihat keutamaannya seperti ini, atau mengingat keutamaan seperti ini, itu akan membawa kepada kita jauh daripada lawan daripada cinta ini, dan sekaligus menjauhkan kita daripada dosa yang ihtimal, dosa yang kemungkinan besar kita akan terjumus ke dalamnya. Ya, kalau kita melihat cinta, suka, ini lawannya adalah jelas ya, benci atau tidak suka, atau yang paling mematikan sekali adalah hasad. Jadi kalau kita berbicara hadis ini tidak beriman atau tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia menyukai apa yang ada pada diri saudaranya sebagaimana dia menyukai pada dirinya sendiri, ini tadi kita sebutkan apabila ada pada diri orang ini ada penyakit yang sangat dahsyat di situ dan tidak diragukan lagi, penyakit itu adalah dosa besar. Sebab itulah Imam Adz-Dzahabi di sini mengisyaratkan ihtimal, ya, kemungkinan besar orang yang tidak suka kepada saudaranya, orang yang tidak suka kepada saudaranya atau sama muslim atau kawannya mendapatkan sesuatu duniawi begitu yang seolah menyainginya. Nah, itu udah bertanda ini akan masuk ke situ. Jadi kalau kita lihat kembali lebih dalam, ini adalah hasad. Ya, lebih dalam lagi ini adalah hasad. Kenapa? Apabila orang itu sudah tidak suka kepada saudaranya atau bahkan iri, nah, itu sudah masuk ke dalam dunia hasad yang sangat-sangat kelam sekali. Dunia hasad atau dosa hasad, tidak tadi kita sebutkan, tidak diragukan lagi, itu adalah dosa besar dan sangat-sangat mematikan orangnya, ya, mematikan orang yang hasad itu sebelum mematikan orang yang dihasadi, yang dihasadkan. Jadi oleh itu banyak di antara para ulama menyebutkan tidak ada kezaliman yang paling adil, ya, daripada hasad ini. Kenapa disebut yang paling adil? Karena dia membunuh, ya, menghancurkan orangnya terlebih dahulu sebelum yang dihasadkan. Kalau kezaliman yang lain itu yang dizalimi yang menjadi korban terlebih dahulu. Tapi kalau hasad yang menjadi korban terlebih dahulu adalah dia sendiri. Dia sendiri ketika menghasadi seorang, hasad kepada seorang. Jadi kita berbicara hasad ini karena kalau orang itu tidak suka kepada saudaranya,
tidak suka terhadap nikmat yang didapatkan oleh saudaranya, itu berarti hasad, tidak ada kata lain. Sebab itulah Imam Az-Zahabi di sini menyatakan mungkin termasuk dosa besar. Kenapa? Karena pasti akan mengarah ke situ. Pasti akan mengarah ke situ. Oleh karena itu kita sebagai seorang yang sering mendengar hadis-hadis Nabi SAW sebelumnya, nas-nas Quran, kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan tauhid dan seterusnya, maka perkara ini jangan sampai menjangkiti kita, ya, karena ini akan sangat-sangat mematikan. Tadi kita sebutkan, mematikan, ya, orang yang dihasadi, dan sebelumnya tadi korbannya adalah dia sendiri. Oleh sebab itu tidak disebutkan kezaliman yang paling adil. Kezaliman yang paling adil adalah hasad. Kenapa disebut? Karena dia adil, mematikan orang yang hasad terlebih dahulu sebelum dianya. Ya, kenapa demikian? Ya, karena orang yang hasad ini, ya, kenapa disebut mati terlebih dahulu, artinya menjadi korban terlebih dahulu sebelum yang dihasadkan? Karena orang yang hasad ini, ya, itu pasti dah tidak tenang. Tidak tenang. Kalau ada kebenciannya, tidak sukanya kepada saudaranya, itu pasti hatinya tidak tenang. Minimal ketika dia mendengar nama saudaranya atau melihat langsung saudaranya yang mendapatkan nikmat. Itu kemudian juga dalam hal ketika dia hasad, itu banyak hal yang menjerumuskan atau membinasakannya. Nah, di antaranya yang disebut oleh para ulama ada 5 hal di situ yang sangat-sangat membinasakannya. Itu orang-orang yang hasad, sehingga sekali lagi ini adalah peringatan keras bagi kita, ya mau tidak mau harus kita lawan itu dan kita masukkan kecintaan kita dalam hati kita untuk saudara kita. Nah, yang pertama, yang 5 tadi yang disebutkan oleh para ulama, ya, orang ini dengan hasadnya telah menolak takdir secara tidak langsung maupun langsung. Jadi secara langsung maupun tidak langsung dia telah menolak takdir. Ya, kenapa? Karena orang itu sudah, kalau orang itu sudah tidak suka terhadap apa yang didapatkan dari saudaranya atau oleh saudaranya, itu berarti dia tidak menerima takdir Allah atau tidak menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dah jelas itu. Kemudian selanjutnya yang disebut oleh para ulama bahwa orang yang hasid atau orang yang hasad itu mendapatkan tentunya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas itu, ya. Kemudian selanjutnya kata para ulama, annahu abghadha kulla ni'matin dhaharat ala ghairihi. Ini selanjutnya adalah orang yang hasid atau orang yang hasad ini itu tidak menyukai seluruh nikmat-nikmat yang didapatkan oleh selainnya. Jadi dia ingin monopoli nikmat. Dia ingin monopoli nikmat tersebut. Jadi dia tidak suka nikmat tersebut ada pada kawannya, bersaing dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang disebut oleh para ulama, annahu a'ana aduwahu iblis. Dia ketika hasad itu dia menolong, ya, menolong aduwahu, menolong musuhnya, yaitu iblis. Iblis dah kita jelas, ya, innahu lakum aduwwun mubin. Dialah musuh kalian yang sangat nyata. Namun ketika orang itu hasad, tidak suka kepada kawannya, benci kepada kawannya, itu dia telah menolong musuhnya yang nyata, yaitu iblis, laknatullah alaihi. Kemudian selanjutnya yang disebut oleh para ulama, annahu daddallah bi fi'lihi, ay anna fadlah yu'tihi man yasha wa huwa yubkhil bi fadlillah tabaraka wa ta'ala. Itu ketika dia hasad, dengan perbuatan hasadnya dia telah melawan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hasadnya. Dia telah melawan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hasadnya. Bagaimana bentuk melawannya? Ya, seharusnya orang yang mendapatkan nikmat Allah dia suka begitu. Ini dia tidak suka. Akibatnya apa? Akibatnya ya macam-macam lah. Jadi pengen nikmat yang didapatkan saudaranya tadi ya minimal berkurang. Kalau syukur-syukur habis gitu kan, lebih syukur-syukur lagi dia yang mendapatkan. Itu melawan Allah Subhanahu wa taala.
Terus kemudian selanjutnya kata para ulama annahu khadala auliya Allah au yurid khudlanihim wa zawal an-ni'ma anhum wa hadha min khudlan. Itu orang yang hasad ini secara tidak langsung ingin menghinakan aulia Allah, itu wali-wali Allah, kekasih Allah, dengan menginginkan nikmat yang didapatkan oleh mereka hilang. Dan ini tentu adalah kehinaan bagi orang ini, bagi orang yang hasad. Jadi kita ingat, jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala versi Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, sempurna dalam mengerjakan kewajiban, selanjutnya rajin melaksanakan hal-hal yang sunnah. Ini pernah kita bahas tentunya versi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Kalau tidak, ya orang-orang sufi, wali-wali itu adalah orang-orang yang khas, ya, orang-orang yang yang ada keramatnya. Karena pernah kita sebutkan wali ini yang sahih adalah tidak harus memiliki keramat yang nampak, yang dilihat oleh manusia. Baik, ini dia. Kemudian ayat akhwat perlu juga kita sebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, maratib, ya, tingkatan-tingkatan daripada hasad. Ya, karena kita bahas hasad ini ya karena memang lawan daripada tidak suka, ya, lawan daripada tidak mencintai saudaranya, apa yang didapatkan saudaranya adalah ini, lawannya adalah tidak suka. Nah, kemudian ketidaksukaan seorang itu akan membawa dia kepada hasad ini, membawa dia kepada hasad. Jadi orang itu kalau sudah terbawa, terseret ke dalam lubang hasad ini, ya mau tidak mau dia akan binasa. Dan sebelumnya ini adalah merupakan dosa-dosa besar. Maratibul hasad atau sebelumnya hasad itu, ya, sebelumnya hasad itu kita ketahui bersama, dan ini kita baca langsung apa keterangan daripada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kaitannya dengan hasad. Kata beliau, huwa bughdu ni'matillah 'alal mahsud wa tamanna zawaliha. Itu bughdu ni'matillah 'alal mahsud, tidak suka nikmat Allah yang didapatkan oleh orang yang dihasadkan. Tidak suka nikmat Allah yang didapatkan oleh orang yang dihasadkan, dan menginginkan hilang nikmat tersebut, menginginkan hilang nikmat tersebut. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan intinya bahwa tidak suka kemudian ingin hilang. Ini hasad tulen tentunya, hasad tulen, hasad yang pure, yang murni. Kalau tidak, tingkatannya sebagai berikut kata para ulama. Yang pertama tingkatannya adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil mun'im 'alaih walau lam tantaqil lil hasid. Menginginkan hilang nikmat yang didapatkan oleh orang yang dihasadkan atau orang lain, walaupun nikmat tersebut tidak didapatkannya, walaupun nikmat tersebut tidak berpindah atau tidak didapatkan olehnya. Jadi dia tujuannya ingin orang itu tidak mendapatkan nikmat tersebut lah. Pengennya hilang lah, begitu. Pengennya hilang. Maka itu ini tingkat yang pertama, yaitu menginginkan hilangnya nikmat yang didapatkan oleh orang yang dihasadkan, walaupun nikmat tersebut tidak dia rasakan. Maksudnya dia yang hasad ini rasakan. Nah, tidak dirasakannya. Ini tentu berlaku pada hal-hal dunia, ya, berlaku pada hal-hal dunia. Kawannya dapat kerja, kawannya naik posisi, kawannya ada benda barang bagus yang dibeli, atau bab-bab dunia. Jadi ini tentu harus kita deteksi diri kita masing-masing supaya jangan sampai banyak orang-orang seperti itu, utamanya beli kendaraan, udah ada rasa dia mungkin tidak secara langsung menginginkan hilang, ya, tapi kalau saudaranya tersebut atau kendaraan saudaranya itu terjadi kecelakaan dan seterusnya, dia bahagia. Itu secara tidak langsung seperti itu. Ya memang dia tidak sebut, wah harap-harap ini hilang atau dicuri lah, kecelakaan lah, eksiden lah, harap-harap demikian. Tidaklah dia berdoa sedemikian rupa, ya. Tapi ketika terjadi kecelakaan atau bahkan hilang, wah gembiranya minta ampun. Ya. Itu bahaya seperti itu. Sebab itulah orang yang hasad ini, kata Nabi SAW, itu adalah sumber ain, ya gitu kan? Sumber ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Disebabkan oleh pandangan mata. Al-ainu haqqun.
pandangan atau penyakit yang disumberkan atau sumbernya penyakit pandangan mata adalah benar, kata Nabi SAW. Kalaulah kata Nabi SAW ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain itulah yang akan mendahului takdir karena ekspres, ya, karena cepatnya begitu dalam membantai korbannya. Begitu. Jadi ini adalah orang-orang seperti itu. Jadi itu kita di sini ya mungkin, dan perlu diketahui juga ya, hasad ini itu masing-masing orang itu ada ya hasadnya. Ya, jangan pula merasa diri bersih ya. Ya, itu masalah. Ada hasadnya. Tidak kira ustadz lah, tidak kira orang awam lah, semuanya ada hasadnya. Cuma level hasadnya itu ya masing-masing lah gitu. Jadi kalau tidak terkontrol ya boleh macam cancer lah ya, macam cancer itu kan konon katanya kita masing-masing ada sel-selnya itu tidak ada itu masing-masing. Nah, cuma mereka yang sudah stage ini stage itu ya memang sudah nampak. Nah, ini lebih daripada itu tentunya, lebih daripada itu karena ketika orang itu suka atau bahagia atau ya paling tidak enjoy gitu ya dengan apa yang dirasakan, musibah, kecelakaan yang dirasakan atau suatu hal yang ya tidak disenangi dirasakan oleh saudaranya, kemudian dia happy ya baik langsung maupun tidak langsung. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bahwa ini ada tanda-tanda level hasadnya sudah membesar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tamanni zawalin ni'mah 'anil mun'im 'alaih wa husulihi 'alaiha. Yang kedua, kata para ulama, adalah mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang dihasad tadi, orang lain, kemudian menginginkan untuk pindah kepadanya, menginginkannya untuk, atau dia menginginkan atau dia ingin untuk mendapatkannya. Ini lebih parah lagi ya, dia ingin mendapatkannya. Dia ingin mendapatkannya. Jadi tadi ingin nikmat itu hilang, kemudian ingin mendapatkannya. Ada apa tidak orang seperti ini? Ada. Ini semua ada dunia. Dunia ini kita berbicara dunia ya. Jadi semua hasad-hasad yang mazmum, yang tercela itu tentu berada pada bahasan dunia. Kalau akhirat nanti kita yang terakhir kita sebutkan ghibthah namanya. Ghibthah. Ini berbicara dunia. Dan ini masuk ke dalamnya hadis ini. Jadi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya. Kebaikan yang dicintainya untuk dirinya sendiri, yaitu tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian menyukai. Di sini li akhihi ma yuhibbu li nafsi, ma gitu, ma di situ isim mausul ya, namanya dalam usul disebut ini menunjukkan kata min lafdzil am, kata yang umum, menunjukkan umum. Ini dilihat itu bahasa teks Arabnya. Li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ma di situ menunjukkan lafaz am, lafaz yang umum. Jadi semuanya. Jadi kita dituntut agar kita menjadi orang beriman yang sempurna, kita dituntut untuk ikut bahagia gitu. Kita dituntut untuk ikut bahagia dengan kebahagiaan, dengan seluruh kebahagiaan yang membuat kawan kita bahagia, yang membuat saudara kita bahagia, gitu. Ya tentu selama dalam ketaatan tentunya ya. Ini udah difahami. Jadi kawan kita tadi dapat kerja, kawan kita dapat pergi ke sana, pergi ke sini dan seterusnya. Pokoknya dia yang ini maka sebab itu ya, seluruhnya kebahagiaan apa saja yang membuat saudara kita bahagia, maka apabila orang itu ingin sempurna keimanannya, maka dia harus ya cinta, dia harus suka, dia harus ikut bahagia. Dan kita mungkin mengingat ya dalam hal ini bagaimana salah seorang sahabat Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga ya oleh Nabi SAW, padahal dia itu tidaklah seperti sahabat-sahabat lain yang beribadah ya, atau sahabat-sahabat terkenal gitu ya. Tidak demikian. Rupanya setelah dicek-cek dia itu sebelum tidur gitu ya, di malam harinya tidak ada permasalahan, tidak ada hasad gitu ya, tidak ada kebencian,
kepada salah seorang pun dari saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini sangat luar biasa tentunya. Jadi oleh itu kita kembali kepada hasad tadi, dan ini kita poinkan karena inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Apabila orang itu tidak suka kepada saudaranya, maka mau tidak mau dia akan terseret ke dalam gelombang yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat mematikan ini. Tapi itu yang kedua tadi kita sebutkan tingkatannya. Kemudian yang ketiga kata para ulama, tamanni husulihi ala mithli ni'mah allati 'inda al-mun'im 'alaih hatta la yahsula at-tafawut bainahuma. Yang kedua, yang ketiga, menginginkan mendapatkan nikmat yang sama dengan yang dihasadkan. Agar supaya apa? Agar supaya tidak tersaingi. Agar supaya tidak tersaingi. Ini mungkin agak ringan sedikit ya, tapi tetap saja disebut hasad. Agar tidak tersaingi. Lagi-lagi ini persaingan dunia tentunya. Persaingan dunia. Ya, semualah hal-hal dunia semuanya. Ya, jadi tadi kita sebutkan ma yuhibbul nafsi, seluruh kebahagiaan yang didapatkan oleh saudara kita, maka kita dituntut untuk ikut bahagia apabila kita ingin iman kita sempurna. Jadi oleh itu nih salah satu yang ketiga nih adalah yang mungkin ringan, dan hati-hati jangan sampai kita termakan ke dalamnya. Ya, tadi kendaraan lah, atau rumah lah, atau ya pekerjaan tuh semualah begitu kan. Jadi dia pengen gitu, dia pengen. Nah, dia pengen mendapatkan hal yang sama supaya tidak tersaingi, atau supaya ya lebih daripada orang itu. Lebih daripada orang itu. Ya silakan ya dikiaskan kepada seluruh perkara dunia. Tentu kita tidak bisa sebutkan satu-satu ya, dikiaskan. Ya biasanya ini orang-orang dekat biasanya. Sebab itulah hati-hati ini orang-orang dekat ini, ya orang-orang dekat itu yang menjadi banyak masalah hasad ini. Sebab itulah kata Nabi SAW di sini, hatta yuhibba li akhihi. Ya, itu li akhihi, disebut li akhihi. Itu tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia menyukai ya bahagia terhadap kebahagiaan yang kebahagiaan saudaranya. Disebut saudaranya. Kenapa saudara? Karena dekat. Karena ini kalau berbicara orang jauh ya tidak terjadi namanya hasad, itu tidak. Ada tidak hasad dengan orang ada tidak orang yang misalnya orang Indonesia lah ya, atau kita lah di sini kan, ada tidak hasad dengan apa yang didapatkan oleh Trump. Wah, gitu terlalu jauh dia kan, atau pemilik Facebook, wah kaya sekali dia. Ada tidak hasad? Tidak ada orang yang hasad. Ya ada, karena jauh sekali. Pemilik Amazon begitu kan, kaya sekali dia. Wah, ada tidak ada yang hasad? Tidak ada yang hasad. Kenapa? Karena dia jauh. Yang hasad itu yang dekat-dekat dengannya, gitu kan? Kawan-kawannya dia mungkin yang hasad. Jadi kayak itu justru malah penyakit ini sangat-sangat mematikan. Kenapa? Karena dia menyasar orang-orang dekat. Ya, menyasar orang-orang dekat. Orang-orang yang jauh, walaupun terkenal, kaya, artis dan seterusnya, jarang yang hasad seperti itu. Ya karena memang udah paham, wah ini ya gitulah. Kalau udah sampai ada yang hasad demikian, berarti itu levelnya sangat tinggi sekali. Kalau orang jauh saja dihasati, apalagi orang dekatnya, habislah. Ya begitu. Tapi itu dia. Yang ketiga, ya itu yang ketiga. Yang keempat ini hasadu al-ghibtah. Nah ini dia, hasadu al-ghibtah. Hasad al-ghibtah. Jadi ghibtah ini tadi masalah akhirat, ya masalah akhirat. Ya, kalau yang lain tiga tadi itu masalah dunia. Maka sebetulnya hasadul ghibtah ini dibolehkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan la hasada illa fi itsnain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Ya, tidak ada hasad yang dibolehkan, gitu ya. Tidak ada hasad yang dibolehkan kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqum bihi ana al-lailu ana an-nahar, wa rajulun atahu Allah malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang pertama adalah hasad kepada orang yang diberikan Al-Quran, maknanya pandai membaca Quran,
banyak hafalannya, lalu menggunakan Quran tersebut dalam ibadahnya, sholatnya dan seterusnya. Ini ghibthah. Ini kalau iri terhadap orang seperti ini, maka ini adalah ghibthah. Ya, karena iri yang dalam hal ini akan membawa kepada kebaikan. Ya, paling tidak dia akan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari Al-Quran, kemudian menghafalkannya, lalu seperti orang itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menginfakkan ya sepanjang malam, ya sepanjang hari menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, cuma ya ini kan perbuatan ya. Jangan sampai juga membenarkan hasad ini dengan terjerumus ke dalam hasad yang lain. Ini mah ada sebagian orang mungkin ya, sebagian orang tidak suka. Ini kan kita berbicara hasadul ghibthah, yaitu yang dibolehkan. Ya, persaingan yang dibolehkan. Persaingan, kalau boleh disebut persaingan yang dibolehkan. Bagaimana ya persaingan yang sehat begitu. Tapi kalau dia di tengah-tengah persaingannya malah justru ya mengharapkan orang ini pindah. Ya, supaya dia seorang sendiri yang jadi hafiz di situ. Iya. Nah, itu masalah. Padahal tadi udah betul kan? Udah betul tadi. Tapi yang namanya setan ya tidak maulah begitu kan, membiarkan begitu saja. Ya, atau berinfak fisabilillah begitu kan, berinfak tadi. Awalnya benar dia. Ya, tapi dia ada saja hatinya. Ya harap-harap nih orang ya tidak berinfak hari ini gitu kan. Ya supaya ya mungkin saja ada seperti itu. Kalau tidak ya namanya setan ya pasti. Sebab setan ini di depan kalau fail ya gagal dalam menghasut Bani Adam ya lewat depan gagal, atas ya, atas gagal, bawah, samping kanan, samping kiri ya terus sampai akhir hayat kita yang namanya setan akan selalu menggoda. So, itulah ini dia tidak suka karena apabila orang itu telah mampu ya atau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dirinya daripada hasad yang mazmum tadi kita sebutkan, hasad yang tercela, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu imannya akan sempurna, kemudian orang ini akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Kalau tadi kita sebutkan orang yang hasad itu sebelum membunuh ya atau sebelum mengorbankan orang yang dihasadkan, dia sebelumnya menjadi korban. Selama-lamanya dia akan menjadi korban walaupun dia tidak merasa, walaupun dia tidak mengakui. Ya, selama-lama dia, kenapa disebut selama-lamanya dia akan menjadi korban? Nanti kita sebutkan ini juga yang menunjukkan bagaimana hasad itu sebagai kezaliman yang paling adil. Nah, tadi kita sebutkan kan, kezaliman yang paling adil adalah hasad ini. Kenapa? Karena kalau kezaliman yang lain itu yang dizalimi yang terlebih dahulu terkorban, menjadi korban. Tapi kalau hasad dia yang dulu yang menjadi korban. Bagaimana tidak? Pertama tadi kita sebutkan di awal bahwa orang tidak tenang. Wah, saya tenang katanya, tapi tidak tenang. Bohong kalau dia disebut tenang. Karena ketika orang yang dihasadi datang, udah mulai dah, kan? Bergejolak hatinya, begitu kan? Datang lagi nih orang, gitu. Apalagi berita bahagia apalagi yang dia akan sampaikan gitu. Iya, gitu dia. Ya, dia tidak tenang, jadi bohong dia kalau bilang tenang. Yang namanya tenang semua orang gitu kan datang itu bahagia gitu. Ini kok semua orang, di antara semua orang ada saja muka yang membuat dia tidak bahagia. Kebahagiaan muka yang bahagia satu saja yang dia tidak suka. Itu mana dia tidak tenang. Kemudian yang kedua, selamanya dia akan mendapatkan murka Allah. Kok jadi korban jadinya. Selamanya dia akan menjadi kurban, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mendapatkan dosa. Apa tidak jadi korban? Jadi korban lah, begitu. Ya kalau dia sendiri hidup, nanti kalau dia ada istrinya, dipengaruhi pula istrinya. Jadi istrinya pula ikut ikut hasad jadinya. Ya kalau ini istri ada anaknya juga gitu, masalah. Jadi dia jadi korban.
Jadi itu tidak ada kata lain ya, melainkan kita harus membersihkan diri kita dari perkara ini untuk mencapai kesempurnaan iman. Nanti tadi kita sebutkan, kita isyaratkan riwayat kisah sahih di antara sahabat-sahabat Nabi, ada yang masuk surga, dijamin masuk surga sebelum meninggal ya gara-gara ini, gara-gara imannya sempurna. Kenapa imannya sempurna? Karena tidak ada masalah dalam hatinya dengan saudara-saudaranya, tidak ada masalah dengan kaum muslimin, tidak ada masalah. Jadi dia happy saja, dia enjoy, dia punya life begitu. Itu dia. Jadi orang yang hasad ini dia tidak enjoy, dia punya kehidupan dia tidak enjoy, tidak nikmati kehidupannya. Bohong kalau dia bilang nikmat, bohong. Ya karena tadi selalu dihantui, selalu ini. Setiap kali dia dengar bahagia dengan orang yang dia hasad itu, paling tidak dia pengen mendapatkan hal yang sama supaya menunjukkan kepada orang dia pun mendapatkan yang sama, supaya menunjukkan dia ini pun diberikan, mendapatkan, dan seterusnya. Oleh itu, akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini betul-betul harus menjadi perhatian ya, karena tadi kita sebutkan, para ulama mengingatkan bahwasanya tidak ada jiwa melainkan ada sel-sel hasadnya. Tidak ada jiwa melainkan ada sel-sel hasadnya. Ya, ini kalau sel hasadnya ini dipelihara gitu ya, tidak dilawan, tidak di kemoterapi gitu ya, itu akan menjalar nanti, akan menjalar. Ini semua benda remeh-temeh pun dia ini hasadkan, tidak suka saudaranya dapatkan begitu. Ini sandal kawannya baru lagi padahal kan sandal kan remeh-temeh, sandal. Belum lagi kalau dia lihat rumahnya, dia tidak rumahnya, belum lagi kendaraannya. Itulah hal ini menjadi harus perhatian. Jadi anak-anak kita pun harus kita ajarkan dari sekarang. Boleh persaingan, tapi jangan sampai persaingan itu membawa kepada hasad. Jadi banyak persaingan yang tidak mau kalah. Banyak di antara orang tua yang memasukkan doktrin kepada anaknya. Jangan kamu mau kalah gitu. Pokoknya di kelas kamu harus jadi top 1 gitu kan. Pokoknya jangan. Jadi akhirnya anak itu hasad kepada kawannya. Jadi kalau kawannya tadi hadir tidak sakit, alhamdulillah sakit ini kawannya. Jadi kalau sakit kan dia tidak bersaing jadinya. Jadi gitu ya. Jadi ya harus kita betul-betul pandai-pandai bersaing ya, harus ya menjadi top ya, dituntut juga ya di dunia apalagi di akhirat ya. Tapi jangan sampai seperti berlebihan. Ya, berlebihan tadi suka kawannya, kalau sakit tidak hadir, suka. Atau dia malah kalau dia tidak jadi top 1 dia yang pula yang sakit. Itu masalah. Kalau tidak dapat itu sakit ya, gimana mau sakit? Kok bisa sakit gitu? Ya karena gimana lah gitu. Ini banyak seperti itu. Jadi tidak mendapatkan apa yang menjadi targetnya, dia lemah, kemudian stres minta ampun. Itu juga bagian daripada penyakit. Bagian sekali lagi daripada penyakit. Ini hati-hati. Ini semua sekali lagi kita dibayang-bayangi oleh namanya hasad. Sebab itulah tidak mudah menyempurnakan iman, itu tidak mudah. Tidak semudah membaca hadisnya. Gitu kan? Tidak semudah membaca hadisnya. Jadi hadisnya bilangnya tidak beriman, tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya atau kebaikan yang didapatkan saudaranya dia suka sebagaimana dia mencintai, menyukai untuk dirinya sendiri. Ini ringan, ini teori. Tapi untuk prakteknya, untuk amaliyahnya itu berat. Nah, mungkin boleh kepada kawan kita yang satu, tapi kawan kita yang lain, itu agak berat. Banyak di antara orang-orang seperti itu terjatuh ya, namanya setan ya, pandai menjerumuskan. Oh ya, insya Allah, alhamdulillah lah hadis ini bolehlah begitu. Tapi kawannya yang disukai saja, begitu kan? Nanti datang yang tidak disukai, masalah. Yang kaitannya bersaing-saing. Jadi hendaknya sekali lagi waspada karena ini mengintai. Kalau tadi syirik, alhamdulillah gitu kan. Syirik kita ada bahas kajian tauhid, bid'ah, alhamdulillah begitu kan. Malah kita yang menjadi atau sebagian kita yang terdepan ya memberantas kesyirikan.
memberantas kebid'ahan melalui media-media sosial begitu dan seterusnya. Tapi bab hasad ini, itu dia. Sebab itulah kalau kita melihat riwayat-riwayat para ulama pun di antara mereka ada yang tidak terselamatkan ya daripada hasad ini. Bagaimana case ya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan gurunya. Itu kan masyhur itu. Itu bukan apa level rendah ya. Itu ahli hadis begitu. Ahli hadis. Al-Imam Az-Zuhli dengan Imam Al-Bukhari. Itu masyhur kisahnya. Begitu. Padahal ini adalah guru dengan murid. Tapi masih juga termakan yang namanya badai hasad ini. Apalagilah kita. Jadi oleh itu kita betul-betul perhatikan hadis ini, kita mesti menyempurnakan iman. Kita mesti dan sampai iman kita berkurang, dan ketika itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa-dosa besar yang lain kita mampu meninggalkannya, seperti minum khamar, seperti berzina, seperti membunuh, berbuat syirik dan seterusnya. Bolehlah itu ya. Tapi rupa-rupanya ini yang menggerogoti kita. Ya, sampai kita meninggal pun masih digerogoti seperti ini, kan sayang kehidupan dibuat. Sayang kehidupan sekali lagi digerogoti oleh sel-sel yang menghancurkan ya batin kita sebelum menghancurkan kita. Ya boleh tidak menghancurkan zahir atau jasad tubuh, boleh. Karena orang tuh kalau terpikir ya nanti jadinya stres, bawaannya emosi yang tak tentu arah. Tiba-tiba emosi. Kenapa emosi? Rupa-rupanya tetangganya ada update sedikit. Iya, itu dia masalah. Ini terutama kita ingatkan juga kaum wanita ya. Kaum wanita yang memang secara tabiat mereka itu lebih tersilau oleh dunia. Bukan berarti laki-laki tidak tersilau oleh dunia, tapi perempuan ini lebih tersilaukan oleh dunia. Ya, oleh karena dia tersilaukan oleh dunia, maka lebih rentan bahasanya ya, lebih mudah untuk kemasukan yang namanya penyakit hasad. Apalagi kawan-kawan yang dia bergaul ya, kawan-kawannya itu dunia semata. Artinya hari ini backnya lain, besok backnya lain, walaupun brandnya sama, paling tidak warnanya lain, begitu kan? Terus lain-lain. Jadi namanya perempuan yang tadinya tidak silau sebetulnya, tapi kok lain-lain, kok saya ini belum berubah juga, itu masalah. Ya begitu. Namanya wanita ya, itu baru back ya, belum lagi ya kalau pakai hijab itu pun setan main juga begitu. Tahu saja kain yang mana yang quality, yang kualitasnya bagus itu. Walaupun sama-sama hitam, kita mana tahu ya, betul tidak? Dia mana tahu. Tapi sama wanitanya tahu dia. Dipeganglah, bagus ya, begitu. Tahu dia, sama-samanya hitam. Itu dia. Jadi tidak semut setan, namanya setan ini semut celah sama warnanya. Bagi orang luar itu sama dengan juga kita, jubah putih-putih semua kan, putih-putih semua. Tapi rupanya kalau orang yang ada penyakitnya ini sedikit ini, yang tidak mau kalah, dia tidak mau ingin seperti orang lain, tahu saja ini kayaknya ini lain ini. Ini sepertinya dari made in apalah begitu kan. Namanya setan seperti itu. Jadi kita ingatkan wanita itu lebih rentan ya, tadi lebih mudah untuk terjerumus ke dalam penyakit ini, karena silaunya cahaya dunia itu cepat, sangat-sangat mudah untuk menyilaukan kaum hawa. Baik. Ilkhitul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentunya di samping semangat ya untuk terselamatkan karena yang nanti yang selamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu kan disifati sebagai qalbun salim. Ya, qalbun salim illa man atallaha biqalbin salim. Itu kecuali mereka yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang selamat bagaimana? Ya, salah satunya selamat daripada penyakit ini. Selamat bagaimana maksudnya? Selamat yang terpenuhi oleh cinta kasih kepada saudara-saudaranya. Lagi-lagi kita ingatkan bahwa penyakit ini tidak menjangkiti orang jauh. Tapi yang menjangkiti orang dekat kita.
Jadi saudara kita ini nampak ya dalam seri zohir happy action gitu, ketawa-ketawa, tapi rupanya memendam, ada sesuatu yang dipendam. Ya, jadi caranya ya untuk selamat ya daripada hasad ini, semangat tentunya, karena dengan semangat seperti ini insya Allah apapun itu ya, dengan semangat insya Allah akan Allah berikan taufik. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalanku maka kami akan tunjukkan jalan untuknya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semangat. Tadi kita sebutkan karena semuanya manusia itu ada benih-benih sel-sel hasadnya. Oleh itu kita semangat untuk menghapuskan atau bahkan menghilangkannya secara total, secara keseluruhan, agar jangan sampai benih tersebut boleh atau bisa tumbuh dalam diri kita, atau mungkin istri kita, atau mungkin anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, karena doa ini sangat penting sekali untuk kita berlindung diri daripada hasad. Nah, kita hafal sendiri ya surah Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri hasidin idza hasad. Itu adalah bentuk doa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu ayat terakhirnya. Itu berlindung, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada hasid. Jadi orang-orang yang hasid. Baik hasid orang lain atau hasid kita yang menjadi orang yang hasad. Terus selanjutnya melawan apa saja atau melawan arus daripada hasad tersebut. Melawan arus daripada jadi bagaimana contohnya melawan arus? Ya, ada kawan kita dari sekian banyak kawan rapat gitu, kawan dekat, ada salah seorang yang memang kita tidak suka gitu kan, untuk dia mendapatkan kebahagiaan. Gimana cara kita melawan arusnya? Kasih dia bahagia gitu. Ya, kalau yang sebelumnya kita tidak suka dia bahagia gitu ya, sekarang kasih dia bahagia. Berikan dia kebahagiaan. Belikan dia hadiah. Terus lawan gitu maksudnya. Lawan. Jadi supaya apa? Supaya kalah, kita punya penyakit itu hilang. Tapi kalau terus-menerus diikuti gitu, dilayan, penyakit itu nanti masalah sampai berjumpa dengan Allah, orang ini akan seperti itu. Itulah tadi disebutkan sebelum orang yang dihasadi menjadi korban, dia yang sebelumnya menjadi korban. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu harus dilawan. Lawan. Kemudian selanjutnya caranya adalah ya usahakan bergaul dengan orang-orang yang ya jauh daripada hasad, atau orang-orang yang bermajelis ilmu dan seterusnya, berkawan dengan orang-orang yang dekat ya dengan majelis ilmu. Untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita dari hal-hal yang menjerumuskan, dari hal-hal yang membinasakan kita. Jadi kalau tidak, sekali lagi ini adalah bahaya yang sangat-sangat mengintai. Kemudian kapan saja itu boleh menerkam kita, gitu, boleh membawa, menjerat, kemudian menyeret kita kepada gelombang arus yang sangat-sangat jauh dan sangat-sangat sukar, ya susah orang itu akan selamat. Karena biasanya kalau orang hasad ini dia tidak merasa dirinya hasad, itu masalahnya. Sama juga dengan ahli bid'ah, gitu kan? Tidak merasa dia sedang berdosa. Jadi orang hasad ini tidak merasa dia sedang sakit, padahal dia sedang sakit. Sebetulnya apabila kita mendapatkan atau melihat kebahagiaan orang lain berbahagia, maka bahagia. Jadi ikut bahagia secara sempurna, begitu. Ikut bahagia di situ. Doakan baik zahir maupun batin. Ini tadi kita disebutkan di awal, lawan arus itu. Jadi doakan kebaikan. Jadi masalahnya kita kita tidak suka kawan itu mendapatkan kebahagiaan, gitu kan? Kemudian melayani perasaan-perasaan seperti itu. Bentuknya apa? Ya sudah, dia pikir saja gitu. Bagaimana bahagianya orang itu ya, begitu. Dia pikir pula kebahagiaan orang itu. Sehingga bagaimana caranya dia akan mendapatkannya, atau ya harap-harap bahagiannya hilanglah, begitu. Jadi jauh. Bagaimana mau melawan? Karena
Kalau udah melayani ya tidak bisa melawan. Ya, tadi kita sebutkan melawan, berikan dia hadiah atau doakan kebaikan di tempat-tempat yang khusus malah. Ya, sujud kita sebut namanya, sholat tahajud sebut namanya. Itu bentuk melawan. Supaya apa? Ini untuk menyelamatkan kita. Dan juga lagi pun kata Nabi SAW, ketika kita mendoakan kawan kita, kan malaikat mengaminkan. Itu tidak. Untuk kita dan untuk orang itu. Jadi sama sekali tidak ada kerugian dari kita mendoakan kawan-kawan kita, terkhusus yang kita hasadi. Terkhusus sekali lagi kita hasadi. Ya, kita sebutkan hal ini, kita jujur-jujur saja gitu kan. Tadi kita disebutkan para ulama, semua kita ada sel-sel hasadnya. Jadi kayak itu, doakan kebaikan untuk kawan kita, masya Allah, barakallahu fiik, dan seterusnya. Doakan ketika kita sholat, doakan di dhahril ghaib, ya, ketika kita tidak berhadapan dengannya. Dan juga bela dia, gitu. Ini juga cara melawan arus atau cara kita terjauh daripada hasad ini. Bela. Jadi kalau ada orang yang mirip-mirip dengan kita yang hasad awalnya, kemudian ada gibah-gibah sedikit gitu, wah, jangan ikut pula mengompori. Gitu kan? Ini mengompori. Mengompori maksudnya apa? Diikut manas-manas sih, apinya makin panas. Kenapa dia itu? Iya, memang itu kendaraan dari mana? Gitu, itu nggak tahu, itu hutang semua itu katanya. Ya hutang dia, begitu kan? Dia pula membesar-besarkan utangnya, begitu, utang banyak padahal dia tahulah orang itu udah hutang banyak gitu, beli lagi yang baru. Itu bukan itu lagi, gitu, ada rumahnya yang ada itu cerita ulang. Iya, jadi maksudnya apa? Bela kawan kita. Ya, itu kendaraan dari mana? Kebetulan ada hasad lagi nih, orang yang hasad. Ya, rezekinya dia begitu. Nah, udah, maksudnya kita bela lah begitu kan. Jangan besar-besarkan masalah begitu tadi. Sebut utang lah, gitu, inilah, begitulah, itulah. Nah, itu jadi melayani, itu dia melayani. Ya udah, dilayani dia yang tadi kita sebutkan terbakar. Padahal dia itu enjoy, kawannya itu enjoy. Ya, gitu. Baik, akhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kiranya sampai di sini untuk kajian dosa besar kita pada bab atau bahasan pasal kumpulan perkara atau dosa yang mungkin termasuk dosa-dosa besar. Nah, ini kita melihat. Jadi yang pertama tadi tidak mencintai saudaranya, dengan kata lain membenci, dengan kata lain terjerumus ke dalam hasad. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lihat dosa besar selanjutnya, yaitu pada poin yang kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di situ, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga saya lebih dicintai daripada istrinya, anaknya, dirinya, dan semua manusia. Nah, barakallahu. Ada doa khusus doa khusus untuk hasad ini tidak ada secara khusus ya, tapi ya paling tidak ketika kita doa keluar rumah gitu kan, ada doanya, Allahumma inni a'udzubika an udlama au udlima alaih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk tidak menzalimi dan tidak terzalimi. Nah, kemudian juga untuk tidak menggelincirkan dan tidak tergelincir. Nah, itu salah satu di antara doa-doa secara umum tentunya untuk kita hasad, untuk tidak hasad. Nah, terus karena tadi kita sebutkan dalam surah Al-Falaq tadi, wa min syarri hasidin idza hasad, itu adalah bagian daripada doa. Nah, dan juga tadi belum kita sebutkan ruqyah ya, ruqyah diri kita, itu dengan banyak membaca Quran gitu, untuk menghilangkan diri kita daripada hasad ini. Nah. Apa hanya kepada saudara muslim dengan yang kafir? Ya, ini berbicara secara umum ya, berbicara secara umum dan lebih khusus lagi saudara sama muslim. Ya, kalau secara umum kafir pun masuk dalam hal ini,
itu dosanya apabila nampak ya, apabila nampak. Artinya ada ada actionnya. Jadi ada orang yang tidak suka terhadap seorang kafir begitu, ingin nikmat orang kafir ini hilang terus diambil. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, tapi kalau yang mukmin, seorang mukmin itu tidak mesti diambil. Sudah berperasaan saja, itu sudah masuk tadi salah satu di antara tingkatannya. Apa itu? Itu salah satu doa. Itu salah satu doa, yaitu secara umum ya, doa secara umum. Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketakwaan, hidayah. Kemudian terlebih lagi tadi minta kecukupan. Ya, ghina itu minta kecukupan. Ya, kalau udah merasa diberikan kecukupan oleh Allah, ya tentu insya Allah biidznillah ya hasad-hasad ini akan hilang. Namun ya namanya setan ya, walaupun kita sudah cukup ya, masih ada yang selevel dengan kita gitu. Jadi kayak itu, ini bahaya, sangat mengintai sekali gitu ya, karena mengintai kawan-kawan dekat gitu, kawan-kawan dekat. Tadi kalau jauh ya tidak. Ini tadi contohnya, mana ada yang hasad dengan siapa namanya yang punya Facebook itu. Bisa kalau larangan ini membuat orang menjadi hasad gimana? Oh itu? Ya, ada larangan agar orang tidak hasad kepada kita. Iya. Agar orang tidak hasad kepada kita. Berarti kita jangan cerita yang macam-macam. Oh ya, itu bahasanya adalah tadi kita belum sebutkan di antara cara-cara untuk menjauhkan diri daripada hasad. Tidak, tadi kita sebutkan semangat gitu untuk menjauhkan, berdoa, bermajlis ilmu. Salah satu adalah yang tadi disebutkan, itu tidak menampak-nampakkan gitu, tidak menampak-nampakkan, tidak mencerita-ceritakan gitu, tidak menceritakan kita punya kepada kawan-kawan dekat lah gitu. Ini semua diceritakan begitu. Iya. Iya, dipamer lagi, difoto lagi gitu, apalagi di Facebook dan seterusnya. Itu kalau kawan-kawan tertentu mungkin masih ringan ya. Ini udah Facebook udah main tuh semua gitu. Ya, maksudnya apakah itu juga termasuk berdosa dengan begitu? Membuat orang lain menjadi hasad. Iya, gimana? Gimana? Oh iya, jadi kalau itu menjurus kepada ria, dosa, berarti dosanya dosa ria. Ya. Tapi kalau itu sebetulnya normal, gitu ya, menampakkan harta atau kasih tahu orang ada hartanya, lalu kemudian orang itu hasad, ya salah diri sendiri ya. Ya, itu bukan kita lah. Tapi kalau di luar normal begitu, selalu update dia punya, itu dosa lah itu dia. Karena menjadi jembatan untuk orang itu hasad kepadanya. Ya, kita nikmati kita punya hidup ya, jangan kita urus ya, kehidupan orang, terutama dunia ya begitu ya. Cerita lain kalau akhirat. Nah, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.